yaitu ada di sini yang dikatakan transducer. Transducer itu ini, yang kendali itu ini. Ini ada beberapa sistem. Di sini ada namanya transducer. Ini transducer. Ya, positif negatif. Nah, ini transducer yang mengendalikan sistem. Sistem itu apa misalnya? Sebuah mobil. Itu sistem. Sebuah motor listrik. Itu sistem. Sistem itu terdiri dari beberapa komponen. Misalnya sistem handphone. Ini kan ribuan komponen. Apa kalian masukkan datanya? Itu komponen semua. DOS-nya itu komponen. Hasilnya apa? Screen. Apa yang mau kalian apa? Jadi bisa dia menjadi alat telekomunikasi. Apalagi sistem, coba kalian ada beberapa. Contohnya apa? Misalnya kipas angin, AC, itu merupakan sistem. Ada monitoringnya, ada apanya segala macam, ada input output. Misalnya AC mau berapa kapasitasnya? Suhunya. Itu suhu yang kita inginkan. Nah, ini contohnya misalnya AC. AC ini suhunya 27 derajat yang Celcius yang kita inginkan, atau minus 10. Ya, tujuannya kita mau minus 10. Ya kan? Ini udah dingin kali kan? Minus 10. Nah, ini sistemnya, komponen-komponennya. Ini transducernya. Nah, kita setting di sini inputnya itu. Kita mau inginkan minus 10 derajat. Kita setting di sini di transducernya. Nah, di sini di buku ini merupakan alat-alat instrumentasi yang dipakai di dalam sistem kontrol, sistem pengaturan. Ini dia. Bapak nggak mau belajar ini, nggak mau memberi. Ini kan sudah ada di sini lengkap. Ini cuma teori. Kalau saya itu langsung ke fokus, langsung ke sistem kita. Bagaimana cara mencarinya? Memang kalau kalian D3 memang sudah inilah ya, karena ini sudah termasuk sistem kontrol, sistem pengaturan sudah ada di sini. Nah, ini teorinya. Klasifikasi transducer, bermacam-macam transducer. Ada dia temperatur suhu, ya, ada dia temperatur kecepatan. Sini banyak dia. Ada temperatur transducer. Sini foto listrik. Coba sebutkan salah satu foto listrik. Foto listrik. Nah. Kamera termasuk? Kamera belum termasuk. Foto listrik. Pernah lihat lampu di jalan? Iya. Dia pakai foto listrik ya, foto, dioda foto. Jadi kalau dia sinarnya itu sudah mencapai gelap, dia akan foto dioda ini akan bereaksi, menghidupkan lampu, menghubungkan on off-nya. Oh, kayak tenaga matahari ya? Bukan ya? Bukan, sensor. Itu beda lagi. Kalau tenaga matahari itu beda lagi. Itu foto apa? Pakai apa namanya, papan panel itu. Kalau ini dia bisa memakai itu, memang pakai apa dia? Tapi dia memakai sistem on off. Begitu dia agak gelap, dioda foto ini akan terhubung ke sistem. Berarti Jadi lampunya akan menyala. Tetapi yang kamu bilang itu kan elemen, begitu dia disinari cahaya, dia akan mengisi baterai. Iya, Pak. Mengisi baterai untuk apa namanya? Untuk listrik. Akumulasi listriknya. Nah, itu sehingga listrik di jalan itu begitu dia waktunya, misalnya jam malam sore sudah gelap, foto listrik itu akan
Memutuskan arus. langsung dia hidup lampunya, lampu di jalan itu secara otomatis. Oke, sensor cahaya ya Pak? Sensor cahaya. Iya, pernah juga aku lihat yang di Kabanjaya Pak. Kita itu lampunya mati, tapi kalau kita lewat lampunya hidup Pak. Kalau lewat beda, itu karena pengaruh sisi apa namanya itu, gangguan. Di sini ada juga sistem gangguan, itu karena gangguan. Kalau dia bagus sistemnya itu tidak terjadi gangguan itu. Nah kalau dia ini karena dia foto begitu dia gelap suasananya, lampunya hidup. Kalau dia sudah terang, lampunya mati. Pernah nggak kalian lihat di jalan itu ada itu? Pernah yang dia kuning itu ya Pak? Apa? Yang warna kuning itu ya Pak? Iya, dia pakai papan dia di situ, dia pakai papan itu namanya apa namanya? Saya elemen seperti begitu ada sinar dia mengisi baterai. Jadi tenaga baterai dia. Tenaga baterai. Nah itu merupakan transducer. Itu merupakan transducer. Nah itu dia bisa dikatakan transducer fotolistrik, ya macam-macam. Potensiometer, pernah lihat potensiometer? Coba nama-nama alatnya belum. Potensiometer, kalau untuk volume itu pakai potensiometer. Oh, pengatur volume. Nah, mengatur volume dia. Tapi di foto potensiometer ini bermacam-macam penggunaannya. Bukan hanya untuk pengeras volume suara, bisa dikatakan untuk foto listrik. Apa namanya? Transducer potensiometrik. Bisa digunakan untuk temperatur, untuk sistem kontrol. Pernah kalian lihat apa? Inkubator. Pernah kayaknya. Inkubator pernah lihat? Tempat yang terisolasi gitu untuk mengatur suhu. Untuk anak-anak yang baru melahirkan, kalau dia kurang umur, rumah sakit yang di dalam tabung itu ya Pak? dimasukkan ke rumah sakit, ke bayi tabung. Jadi kalau inkubator itu mengatur suhu temperatur. Jadi yang mengatur itu nanti di situ di settingnya melalui potensiometer. Jadi potensiometer ini mengatur misalnya suhu yang diinginkan ibunya, atau itu kan suhu dalam ibunya itu kan 32 derajat Celcius. Di setting dia. Begitu di setting dia 32, bagaimana bayi dalam kandungan ibunya, begitulah suhu temperatur yang di dalam itu, Pak. inkubator tadi. Jadi itu namanya inkubator ya? Inkubator. Iya, inkubator. Itu namanya temperatur suhu. Banyak penggunaannya. Sistem kontrol itu, kalau inkubator itu adalah sistem kontrol tertutup, udah secara otomatis. Kalau ini kan, ini secara terbuka. Jadi kalau dia AC, kita setting dia 15 derajat, 15 terus itu. Manual ya Pak? Manual ya. Jadi settingnya 15, begitu dia turun baru masuk lagi dia. Kalau dia udah kedinginan, mati dia sendiri. Karena sesuai dengan minus 10 derajat Celcius kita setting. Termasuk kayak AC, Ngerti kan? kayak AC juga ya Pak? Iya kayak AC, tapi kalau di dalam inkubator temperaturnya itu secara otomatis dia. Otomatis ya. Kalau Otomatis. manual seperti AC lah ya kan? Kalau manual sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Ya. Nah, transducer itulah alat-alatnya, sistem-sistemnya. Ada namanya sistem feedback. Kalau dia temperaturnya minus 10 derajat, kita inginkan, padahal temperatur itu masih menunjukkan 20 derajat Celcius, dia akan berakumulasi lagi ke transducer, menyatakan bahwa sistem ini akan bekerja terus setelah dengan minus 10, baru dia dengan sendirinya otomatis bekerja terus dia. Udah bisa dibedakan? Bisa Pak? Nah, Udah? Udah ngerti kan? bisa kan? Misalnya kalau dia potensiometer itu merupakan suatu sistemnya saja. Misalnya ini gambar inkubator. Ya, inkubator.
Ini ada dua ini. Bayinya di dalam lah ya. Iya. Inilah misalnya bayinya ini. Ada tangan, ada kaki, ya kan? Nah ini ada dua untuk tempat memasukkan sarung tangan, tabung segala macam, tabung apa namanya itu pernapasan itu apa namanya? Saksen. Kalau dia untuk apa namanya? Untuk oksigen. Nah ini dimasukkan dari sini untuk mengatur susu. Dari sini ini tangan suster di sini masuk. Ya ini kaki-kaki inkubator. Ya. Nah ini ada di sini dikatakan sistemnya yang pakai potensiometer. Nah ini bergerak ini. Menunjukkan berapa temperatur yang kita inginkan. Kalau temperatur bayi dia 32 derajat Celcius. Nah ini merupakan sistemnya adalah blok diagram tertutup. Ini dia apa? Ini keluaran sistem. Ini inlet. Ini sistem. Ini transducer. Ini input. Nah ini semua punya perhitungan sistemnya. Nah ada dia untuk mengontrol kecepatan. Ada dia kecepatan itu misalnya mobil, ya mobil. Sekarang kan ada sistem mobil itu digas dia tahu dia berapa ukuran kecepatannya. Nah kayak mobil lah ya, mobil. Dia gas, ada gas. Kan di situ ada kontrol kecepatannya. Iya. Dari 60. Iya. Hah? Ya, kontrol RPM kan ya. Enggak lah, kalau 60 kecepatan udah aja. Kecepatan yang kontrol kecepatan. Dia kalau kita gas lagi itu secara manual karena yang mengkontrol itu adalah manusia. Otaknya kita. Tapi kalau sistem robot dia sistem robot sudah memakai hitungan. Berapa kita setting? Misalnya begini. SEO. Ya. Kita mau pergi misalnya ke Kapancahe. Di sini ada lokasinya. Berarti memakai GPS. Ya kan? Kita setting lokasinya. Ini udah CPU. Udah otaknya. Di mana lokasinya nanti belok kiri, belok kanan itu sudah diatur oleh sistem. Kita malah ngikuti komputer aja. Kita mengikuti ini, pergerakan ini. Kalau sekarang masih sistem manual, tetapi ini ini di sampingnya dibikin belok ke kiri, tapi ini cuma bersuara kan? Iya kan? Misalnya kita masuk ke Hayahanda belok ke lampu merah belok ke kiri katanya. Immanuel di sini kan gitu. Iya. Nah kalau sistem kontrol loop tertutup, kita sudah tentukan settingnya di mana letak lokasinya, dia akan bergerak sendiri sesuai dengan petunjuk GPS yang kita pakai. Itu merupakan sistem kontrol loop tertutup. Di Indonesia belum ada itu. Udah sih Pak di Jakarta. Udah. Tes lah di beli ke Jakarta udah. Udah. Tapi build apa belinya? Itu dia. Dia pakai GPS. Iya, Nah, yang mobil elektrik. bagaimana cara ngaturnya? Itu kan mobil lalu lintas banyak Pak. Dia pakai sensor kamera, sensor infrared, sensor elektromagnetik, banyak kali itu sih. Nah, lampu merah dia ada, mati dia berhenti. Kalau sensor ada mobil di depan berhenti. 5 sensor dia nggak salah di mobil itu udah. Iya. 5 sensor. Oh sudah ada ya? Siapa yang membuat?
Tesla Pak, beli Pak. Tesla Hah? Dibeli ke Indonesia Pak. Oh ya sudah ada ya. Impor ya Jo. Impor, beli dari Amerika Pak. Tesla. Tesla. Yang buat siapa? Elon Musk. Hah? Elon Musk. Elon Musk. Oh iya. Bapak coba cek tahu Elon Musk itu memang pandai kali dia bikin mobil elektrik Pak. Mobil Nah. elektrik ya. Sudah hebat, berarti sudah ada kemajuan. Nah, sistemnya kalau kita pakai di Indonesia ini bisa, apa nggak bisa? Mengatur kecepatan juga bisa. Nah, sekarang sudah semakin tambah teknologi semakin canggih. Jadi kalau kalian itu bisa mengikuti zaman, nah disitulah kalian akan memerlukan ini. Ini semakin canggih, semakin kelihatan ini. Ya itu banyak kali udah mobil. Semakin kelihatan ini. Kalian harus mengenal dasarnya dulu. Apa alat-alat yang kita pakai di dalam sistem kontrol? Di dalam instrumentasi, instrumen itu adalah alat-alat yang dipakai di dalam sistem instrumentasi itu instrumennya. Apa alat-alat yang dipakai? Nah ini semua di sini. Makanya Bapak buat ini kalian untuk membaca, mengenalkan semua. Ya, apa itu namanya sistem orde 1, transducernya. Ini transducer sudah ada, aplikasi transducer ada, ya. Prinsip kerja transducer ada, besaran fisik transducer. Nah, ada di sini semua. Ya. Tekanan, transducer ini, linear. Nah, yang Bapak buat ini secara blok diagram itu merupakan hitungannya. Misalnya kalian di mana situasinya? Di daerah kalian mau pergi menuju ke Brastagi. Di sini akan keluar di dalam sistemnya ini melalui komunikasi data. Kalian bisa tahu dia ini di mana posisinya. Kita setting di sini, kita ketik dia menuju seperti yang sekarang menuju ke Kapanjahit. Ini keluar di sini. Nah ini bekerja, sistemnya bekerja. Dia bekerja untuk mengatur kecepatan mobil. Kayak otak komputer gitu maksudnya? Iya, otak komputer, mikroprosesornya. Kalau di dalam sistem kan mikroprosesornya. Nah, kalian keluar datanya, ya kalian tinggal tenang dulu di dalam. Kalian cuma cek aja. Mana misalnya mobilnya yang kecepatan kalian mau bikin kecepatannya tinggi, dia berjalan sesuai dengan kehendak kalian. Dan sistem tetap bekerja. Kalau ada mobil di depan, diaturnya dia sesuai dengan kecepatan. Tapi apa kalian sanggup? Kalau misalnya kalian bikin kecepatannya 100 km per jam, misalnya ada tiba-tiba, dia akan rem tiba-tiba nih, tidak akan pernah kena, karena dia sudah diatur oleh sistem kontrol. Tekanan berapa jarak daripada maksimum yang mau dia tuju itu sudah ada di ukurannya. Sehingga kalian begini-gini nanti. Prediksinya pun udah banyak. Prediksinya sudah ada. Kali. Ngerti kan? Nah inilah instrumen inilah yang dipakai di dalam sistem robotika, di dalam sistem kontrol. Ini berlaku ke misalnya ke alat-alat yang sudah canggih, tetapi ini masih dasar. Sebagian ini masih dasar. Kalian harus meningkatkan kembali sistem ini. Ini masih dasar. Pressure tekanan transducer, kapasitas tekanan transducer. Nah, kadang-kadang berbahasa Inggris juga tulisannya. Isinya bahasa Indonesia. Aku gak lupa yang 5 sensor itu banyak banget. Nah, kalian gambaran sudah ngerti kan? Ngerti, Pak. Bagaimana sistem kontrol, sistem instrumentasi, kendali. Kan kendali itu kontrol. Sistem robotika, kontrol. Yang robotika itu semua mesin. Di situ terdiri dari motor-motor listrik. Motor listrik bekerja. Udah itu ada sensor. Mata itu sebagai sensor dia. Iya. Indra. Foto. Jadi kalian lihatnya bisa mengetahui ada
misalnya manusia, atau dia mengetahui ada kambing, ya kan? Dia bisa membedakan sistem apanya, manusia, binatang, atau benda. Dia bisa membedakan karena sudah kalian program di mikroprosesor tadi. Itu programnya banyak loh. Kalian bisa mengatur kecepatan robot ini. Penggunanya untuk apa? Robot ini kalian gunakan. Ada yang menyiram untuk pemadam kebakaran, bantu pekerjaan manusia. ada yang digunakan untuk pembantu rumah tangga, ada yang digunakan untuk biasanya penggunaannya itu yang sangat sensitif, misalnya manusia yang tidak bisa mengerjakannya, alat-alat deteksi misalnya kimia. Kalau manusia mungkin hanya sebatas kalau dia kena bahaya, kan gitu, dia pakai itu. Atau manusia yang tidak bisa mengangkat alat berat, misalnya 150 kilo, dipakai robotika. Macam-macam dia penggunaannya. Nah, kalian itu tergantung penggunaannya untuk apa. Nah, dasar instrumentasi inilah kalian gunakan. Komponen-komponennya apa-apa saja. Itu komponen-komponennya. Kalau misalnya motor kalianlah di sini ya, motor listrik atau mobil, sebuah mobil. Kalian mau gunakan ini untuk apa? Bisa kalian setting, bisa kalian buat program di sistem motor. Misalnya di mana penggunaan yang tepat. Sekarang sudah ada ya untuk sensor. Kalau dia mundur, kalau ada material di belakang dia berhenti sendiri. Ya ada. Sudah ada ya. Bisa satu sensornya. Sensor apa itu namanya? Sensor pakai juga sih Pak. Nah, kalau maju, Maju juga kalau misalnya. Sama juga. Bedanya maju darurat dia. Kalau misalnya depan yang mendadak kita nggak terasa ya kan, itu biasa yang otomatis. otomatis kan? Ada kan? Ada sensornya Nah, jauh juga. membuka pintu bagasi belakang juga ada sensornya. Diginikan aja kaki udah langsung buka. Iya ada yang gitu. Iya kan? Ada Mitsubishi. Ada. Pakai kaki diginikan langsung terbuka kapnya. Kalau kau penuh bawah, udah ada dipasang. Yang expander. Mobil baru. Mau ke Lexus juga. Dia ketinggalan zaman kali. Sudah ada itu. Jadi sensor juga. Sensor kaki gini kan aja langsung terbuka kalau. Sensor untuk meredam, misalnya jalannya jelek, bisa diredam. Itu suspensi. Suspensinya. Terus silen kuiser baru itu ada Bang. Nah coba perhatikanlah, kalian kalau sering nonton perhatikan. Zaman sekarang sudah mulai canggih loh. Ya mobilnya. Mobilnya bisa jadikan robot, macam-macam. Iya kan? Setelah Sekarang udah canggih. People system itu tuh masuk sensor itu dia. Jadi itulah yang dikatakan teknik instrumentasi dan kendali. Tapi kalau Bapak, ya, kalau ini kalian pelajarin, kalau ini apa ya namanya? Ini teori, transducer, potensiometer, konsep dasar pengukuran, tujuannya apa? Kan gitu, itu kan tinggal kalian baca doang. Tapi teorinya untuk sistemnya masuk itu, cara hitungannya, kalian harus tahu sistemnya. Makanya bukan lagi dasar Bapak bikin, sudah ke S1-nya kalian bekerja. Itu tergantung kalian, komunikasi kalian. Bagaimana kalian belajarnya. Supaya kalian itu biarpun D3, klasifikasi kalian satu. Bapak inginkan gitu. Ini kan D3 cuma baca kalian. Misalnya begini, apa yang tidak mengerti? Transducer didefinisikan sebagai piranti yang ketika diaktuasi oleh suatu bentuk energi dapat mengubah energi tersebut menjadi energi bentuk lain. Itu secara teoritis. Misalnya energi itu kan banyak, bisa bentuknya temperatur suhu, itu energi. Bisa temperatur, misalnya mengatur kecepatan putaran motor, itu energi.
kecepatan, tekanan, Gantung apa yang suhu, dideteksi. segala macam. Itu termasuk suatu energi. Nah, itulah yang dikatakan mengatur, termasuk potensial mental itu termasuk transducer. Makanya Bapak bikin di sini ada plus minus. Di sini diatur plus minusnya. Misalnya temperaturnya misalnya kita bikin 30 derajat. Kalau tidak sesuai dia akan mengatur ke feedback ulang transducer. Bawa setting ulang dulu. Jadi makanya kalau mengatur sistem ini settingnya itu akan berulang-ulang. Setelah selesai dia, baik dalam bentuk ruangan, di dalam ruangan atau di dalam luar ruangan, atau dia pengaturan kecepatan sesuai nggak dengan kecepatan yang kita inginkan. Kalau tidak sesuai, dia akan berubah menjadi feedback kembali. Atur dia kecepatannya. Otomatis atur semua. Nah, ini dia otomatisnya. Jadi kalau sudah kecepatannya sama, udah akan bekerja sendiri. Nggak usah capek-capek lagi. Misalnya, coba kalian bikin di sini kecepatan putaran motor. Bisa nggak kalian mengatur kecepatan putaran motor? Sebisa. Bagaimana kalian mengatur foto ini berapa? Bagaimana kalian mengetahui kecepatan putaran motornya? Kan ada sensornya kan? Speedometer. Apa namanya sensornya kecepatan putaran motor? Bisa ngambil itu. Sensor sih memang. Speedometer. Bukan speedometer. Kecepatan putaran motor sebelum kalian buat motor, ini kan ada motor kecepatannya. Nanti kalian ketahui dia. Elektrik itu kan. Sensor itu sebenarnya memang. Cuman Di sensor sini gak akan rasa belum putar. ada alatnya ya? Belum. Elektrik belum ada alatnya. Belum ada ya. Rata-rata mekanisme alatnya. Mesin mekanik semua. Sensor lah udah. Kalau menerima gerakan mekanik itu udah termasuk sensor sih. Sensor itu kan penerimaan apa? Gerakan gitu dia. Atau suhu apa yang bisa dilacak dia untuk dikirimkan ke itu speedometernya. Diterima kita, jadi kita bisa tahu kecepatan. Sensor ada dua, satu yang kau luasa ya. Beda dengan sensor secara manual. Itu bisa pakai roda-roda gigi. Dia ada. Kalau dia secara digital, Pindah gitu. dia pakai sensor. Motormu udah digital itu bang. Dia pakai Nah sensor. itulah sensor berarti. Kayak motor yang sebelumnya kan. Ya motorku juga belum. Nah, ya udah kan Iya. belum Itu sensor mekanik berarti manual. mekanik. Dia masih terhubung kayak gini. Itulah sensor berarti udah, tapi mekanik ini. Itu kecepatan putaran motor ya. Makanya lebih bagus baca digital karena sensornya udah beda. Itu dia putar mesin dia itu dia digital. Kecepatan putaran mesin. Ada kipas mesin itu apa namanya? Radiator. Pas radiator. Bukan. Dia diatur kecepatannya itu putaran apa namanya? Post ankle. Maksudnya kalau dia. Nah, satu langkah-langkahnya 1, 3 atau 4 itu ya. Saya pernah lihat itu. Oh, platina. Kalau itu sih 1, 3, 4 itu di mobil Itu pak. di Di mobil maksud saya. Itu timing pembekalan pak. Nah, dia itu timingnya itu. Ignition timing. Kalau yang baru memang udah ada yang sensor udah bisa atau digital. Digital. Yang baru Pakai sih. Digital sistemnya. Udah ada ya. Nah, itu dia. Tapi itulah. Jadi semakin canggih sistem itu akan mendekati ke digital dia, bukan manual lagi. Kalau Ke manual sistem distributor. kontrol otomatis. Makanya sekarang sudah banyak itu keluar. Di Indonesia ini aja yang Pelan-pelan. masih ketinggalan. Saya rasa kalau untuk di luar negeri sudah banyak loh. Ya sih Amerika, Eropa, elektrik. Jepang. juga. Orang itu yang muncul. Iya, ya itu yang gampang kulit juga. Kita kan impor. Oh, ya. Iya, kita nggak ada mobil sendiri masih impor semua. Kan? Jadi, nah, Bapak ambil lagi. Di dalam sistem ini, yang ini Bapak rubah namanya menjadi sistem itu misalnya supaya mempermudah hitungannya. Misalnya GS. Kalau feedback AS. Kalau keluaran sistem CS juga.
Nah, keluaran sistem CS ya Pak. kita suka mau RS, mau HS, apalagi kalau input sistem apa di situ CS. Itu penamaan itu satuan atau apa Pak penamaannya itu? Gimana? Yang CS, GS, HS itu apa Pak? Satuan atau apa itu? CS, HS ini supaya mempermudah notasi Oh. perhitungan. Ini notasi, ini suka kita mau bikin ini AS, BS. Tapi harus kita kasih pengertian di bawahnya ya ini. Nah, notasi. Satuannya itu kan. Bukan, pengertian notasi aja. Notasi beda. Ini notasi. Dia pas kau Supaya gambar mempermudah perhitungan kita. Udah, kalau nanti kita bikin ini ke sini panjang kali nanti. panjang. Isi namanya. Gak muat nanti, ya kan? Nah, cara membuat perhitungannya ini. Ada notasinya 1, 2, Ya. 15 kayak itu spring. Nah, yang diperlihatkan adalah keluaran dan sistem input. Berarti fungsi alih ini keluaran dan masukan. Keluarannya apa? Tadi sini RS. Masukannya apa? CS. Nah, di sini Pak bisa mengontrol sistem. Apa yang mau dikontrol sistemnya? Ini namanya CS, HS. Nah, ini berdasarkan perhitungan kita, berarti kita masukkan tadi inputnya apa? Inputnya CS. Keluar banding masuk. Ya, inputnya CS, GS, HS. Wah, kita bisa bikin 1, 2 gitu lah. Kayak saklar. Ya, ini RS. Nah, fungsi alihnya, ya, buat dulu dalam sistem dulu. Nah, ini misalnya AS, ini GS, ya, sudah. Nah, untuk mencari RS, ini sama dengan GS kali AS. Ini persamaan 1. Kalau untuk mencari BS, ini adalah HS kali RS. Persamaan 2. Untuk persamaan 3, AS sama dengan CS plus minus BS. Ini persamaan 3. Nah, sekarang bagaimana kita dapatkan fungsi alihnya? Yaitu RS per CS. Ini sama dengan berapa? Nah, cara menghitungkannya, pertama substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2 kan ada ini RS, berarti BS sama dengan AS. Ini dimasukkan ke sini, kurung GS kali AS. Tutup kurung, berarti AS GS AS. Persamaan aja. Ini BS. Matematika, sistem Ya. persamaan. Sekarang persamaan ini bikin persamaan 4. Persamaan 4 ke persamaan 3. Jadi tinggal ini BS masukkan ke sini, BS ini masukkan ke BS ini. Jadi AS sama dengan CS plus minus BS. BS ini berarti AS GS AS. Nah, sekarang
Bagaimana mendapatkan ini RS ke CS? Berarti ini masukkan ke kanan. Berarti AS plus minus HS GS kali AS sama dengan CS. Nah ini pisahkan, ini yang dua nih. Berarti AS kurung 1 plus minus AS GS. AS-nya nggak lagi ya, itu kurung sama dengan CS. Nah, dapatlah fungsi alih, ya, fungsi alihnya sama dengan Jadi gue rekam bentar. RS-nya mana ya? Sini. Oh ini RS. RS ini nggak boleh diapakan ini. Harus dari mulai AS. Berarti ini kita salah. Salah. Memang gitu. Karena yang kita cari itu adalah RS per CS, ya. Jadi ya, kita harus tinggalkan RS dan CS. Ini nggak bisa diapakan. Yang bisa diapakan, substitusikan, ya, yang bisa disubstitusikan. Yang ini dengan yang ini, karena ada AS di dalamnya. Jadi substitusi persamaan 1 ke 3. Ini petik 1 dan petik 3. Jadi RS sama dengan GS kali AS, langsung aja tukar ini. Tutup kurung CS plus minus GS. Tutup kurung. Jadi GS kali CS plus minus GS. 3 lensa kayak gini kah? Jelas sekali. GS kali Jelas dari mata kita. Ini RS. Iya kan? Nah sekarang CS GS sudah ada, ya. Nah sekarang fungsi alihnya ini persamaan berapa ini? Persamaan 1, 2, 3, 4. 4 jadinya. Yang mana belum tadi? Yang ini dengan ini sudah, berarti tinggal ini, ya kan? Jadi persamaan 4 ke persamaan 2, ya. Berarti kita tulis RS sama dengan GS CS plus minus GS kali BS. BS ini, yang ini masukkan, berarti HS RS. LS sama dengan LS tapi Pak. LS-nya sama dengan LS. Ini kan sudah ada nih. Ini RS dari sini, ya kan? Nah ini tinggal balik ke kanan. Jadi RS plus minus GS AS kali RS sama dengan GS kali CS. Nah, RS-nya bisa dipisahkan 1/2 GS AS sama dengan GS kali CS. Kenapa kita ke komputer? Nah, berarti dapat fungsi alih sama dengan RS per CS sama dengan GS per 1 plus minus GS AS. Inilah dalam sistem loop tertutup. Karena otomatis dia menggunakan sistem yang ini apa? langsung 1, 2, 3 disatukan semua ya Pak. Iya. Kalau ketemu faktor yang
terakhir sesuai dengan otomatis, disitulah dipakai langsung ke sistemnya sendiri. Sistemnya itu sendiri. Ya nggak usah manual lagi. Nggak usah manual lagi ya. Pakai komputer kayak hitung-hitungnya.